adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA Kurikulum Merdeka, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum mulai belajar, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu channelnya ya. Klik loncengnya, like, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Unsur, senyawa, dan campuran adalah sesuatu yang menempati ruang, memiliki massa, dapat berubah baik secara fisik maupun kimia. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi menjadi zat lain. Nah, contoh zat yang merupakan unsur diantaranya ada emas dan besi. Nah, untuk memudahkan proses pembelajaran, para ilmuwan internasional di seluruh dunia sepakat untuk menyamakan penyebutan nama terhadap unsur-unsur. Nama lembaga yang mengatur penamaan dan simbol unsur tersebut adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan penamaan dan simbol unsur. Yang pertama, penamaan unsur memakai bahasa Latin. Contohnya pada unsur karbon, dituliskan dengan menggunakan huruf C di awal kata sesuai dengan bahasa Latin. Kemudian aturan yang kedua, simbol unsur diambil dari huruf pertama. Contohnya karbon, simbolnya adalah C menggunakan huruf pertama. Yang ketiga, jika ada dua unsur yang memiliki huruf depan sama, simbol unsur kedua ditambahkan satu huruf. Contohnya pada unsur kalsium, karena memiliki huruf depan yang sama dengan karbon, maka simbol untuk kalsium ditambahkan satu huruf lagi menjadi Ca. Ada banyak sekali unsur yang menyusun alam ini. Nah, karena begitu banyaknya unsur di alam, maka unsur dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam, atau yang biasa disebut metaloid. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu kelompok unsur tersebut, dimulai dari unsur logam. Unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam kelompok logam memiliki beberapa sifat. Yang pertama, unsur tersebut harus kuat dan keras, tetapi mudah dibentuk atau ditempa dengan perlakuan khusus, misalnya dengan dipanaskan atau dibakar, bisa mengantarkan listrik dan terlihat mengkilap. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam unsur logam diantaranya ada aluminium, seng, dan tembaga. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kelompok unsur yang berikutnya adalah unsur non-logam. Nah, unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam kelompok non-logam memiliki beberapa sifat tertentu yang berkebalikan dengan unsur logam. Yang pertama, tidak dapat ditempa. Yang kedua, tidak mengkilap. Dan memiliki kemampuan penghantaran listrik yang rendah. Beberapa contoh unsur yang dimasukkan ke dalam kelompok unsur non-logam diantaranya ada oksigen, hidrogen, helium, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kelompok unsur yang berikutnya adalah unsur metaloid atau semilogam. Unsur yang dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah unsur-unsur peralihan antara logam dan non-logam yang memiliki sifat logam dan non-logam. Sifat pertama adalah berupa padatan, sifat kedua rapuh atau tidak keras, dan bisa mengantarkan listrik dengan kondisi tertentu atau biasa disebut semikonduktor. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, sudah ada 7 macam metaloid yang dikenal di dunia. Yang pertama boron, yang kedua silikon, ketiga arsenik, yang keempat antimon atau stibium, yang kelima polonium, yang keenam tellurium, dan yang ketujuh germanium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang menampilkan setiap unsur dalam sistemnya berdasarkan sifat unsur tersebut. Tabel periodik unsur dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses pengenalan unsur-unsur tersebut melalui pengelompokan. Selanjutnya kita akan membahas konsep mengenai unsur dan atom. Suatu unsur terdiri atas atom-atom yang menyusunnya, di mana setiap atom tersusun atas proton,
neutron, dan juga elektron. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Akan tetapi, walaupun tersusun atas unsur-unsur, sifat senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa diantaranya ada H2O dan CO2. Perhatikan ilustrasi berikut yang menggambarkan mengenai molekul-molekul yang bergabung membentuk senyawa. Contohnya adalah pada senyawa karbon dioksida atau CO2, yang merupakan gabungan dari molekul unsur karbon dan oksigen, sehingga terbentuk karbon dioksida yang memiliki sifat sangat berbeda dengan karbon dan oksigen. Senyawa terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, berikut ini beberapa jenis senyawa. Yang pertama adalah senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang dibentuk dari atom karbon dan hidrogen, umumnya berasal dari makhluk hidup. Contohnya C6H12O6 atau glukosa, CH4 atau metana, dan lain-lain. Berikutnya ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang dibentuk dari unsur logam yang berikatan dengan unsur logam atau non-logam lainnya. Contoh senyawa anorganik adalah NaCl atau garam dapur, H2O atau air, dan masih banyak yang lainnya. Ada banyak sekali contoh senyawa yang ada di sekitar kita. Di antaranya ada air atau H2O yang merupakan gabungan dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Dan ada pula garam dapur yang biasa disebut NaCl atau natrium klorida, merupakan gabungan dari unsur natrium dan klorida. Tetapi sifat NaCl sangat berbeda dengan natrium maupun klorida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran. Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat asalnya. Contoh air kopi. Campuran tidak membentuk zat baru dan zat pembentuknya masih bisa dipisahkan dengan cara tertentu. Campuran bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, larutan. Larutan adalah jenis campuran yang memiliki ciri-ciri bersifat homogen. Zat terlarut akan larut tersebar merata dan tidak dapat dipisahkan dari pelarutnya dengan cara disaring. Contohnya pada larutan air dan sirup. Campuran yang berikutnya adalah suspensi. Suspensi adalah jenis campuran yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat heterogen karena akan ada zat yang mengendap dan bisa disaring. Contohnya adalah air kopi. Jenis campuran yang ketiga adalah koloid. Koloid adalah jenis campuran yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bersifat heterogen, yang kedua bisa disaring dengan penyaring ultra, dan yang ketiga bersifat stabil. Contohnya adalah susu. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya dengan beberapa cara, tergantung pada jenis partikelnya. Pada partikel yang tidak larut, kita bisa melakukan pemisahan dengan melakukan pengayakan dan penyaringan, yaitu proses pemisahan zat dari cairan dengan menggunakan alat berpori. Masih pada partikel yang tak larut, kita juga bisa melakukan pemisahan campuran dengan cara dekantasi, yaitu proses pemisahan campuran yang sedimennya sudah mengendap di bawah wadah dan cairan di atasnya dituangkan sedikit demi sedikit, seperti pada gambar di samping ini. Metode pemisahan campuran pada partikel tak larut yang berikutnya adalah sentrifugasi, yaitu pemisahan campuran yang memanfaatkan gerakan partikel dalam proses pemisahannya dengan menggunakan alat berputar dengan tenaga motor. Proses perputaran yang sangat cepat akan menyebabkan partikel yang tidak larut mengendap di bagian bawah wadah, sehingga akan terpisah antara cairan dan bagian padatan yang tidak larut. Nah, selanjutnya proses pemisahan campuran pada partikel yang larut. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah destilasi, yaitu pemisahan campuran dengan memanfaatkan titik didih yang berbeda. Campuran tersusun atas beberapa zat berbeda yang tentu saja memiliki titik didih yang juga berbeda-beda. Nah, dengan membedakan titik didihnya, kita bisa memisahkan zat-zat penyusun tersebut.
Pemisahan campuran pada partikel larut yang berikutnya adalah dengan kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat pada permukaan benda penyerap, misalnya kertas. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai unsur, senyawa, dan campuran sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan mudah dipahami dan kalian bisa terbantu dalam proses belajar. Tetap semangat belajarnya dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja.